Halo Sobat Petani Sawit dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih banyak yang setia mengikuti channel kami. Juga yang baru bergabung juga saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa dukung kami, mengikuti kami dengan cara mensubscribe, supaya teman-teman tidak ketinggalan video updatean kami, yaitu tentang mengembangkan atau membudidayakan bibit sawit. Nah, seperti di video sebelumnya, teman-teman bertanya kepada saya di kolom komentar ya, kok kenapa sih setiap polybagnya itu ada batu-batu begitu? Mungkin teman-teman bisa mencek di video-video saya sebelumnya bahwa bibit-bibit saya yang besar itu, yang berumur 5 bulan sampai 1 tahun itu memiliki batu di setiap polybagnya. Nah, saya cerita sedikit teman-teman, sebenarnya batu-batu itu yang ada di bibit saya yang sudah berumur bulanan itu, sebenarnya itu tahap awal saya menanam atau menyemai bibit yang sudah besar itu ya. Artinya media atau cara saya menyemai bibit itu dari awal itu saya selalu menggunakan batu teman-teman. Kemarin banyak di kolom komentar, Bang, seperti apa sih manfaat batu itu? Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasannya teman-teman. Dan di sini sudah saya tanam kecambah ya. Ini kira-kira berumur 3 mingguan lah ini. Nah, artinya teman-teman, ketika kita mau menyemai bibit itu, banyak cara kita ya. Misalnya kita menggunakan media tanam seperti polybag ini, bahkan kita juga menanamnya di kotak sebelum kita tanam ke polybag gitu. Masing-masing bagaimana cara kita. Nah, dalam video ini manfaat batu ini sebenarnya teman-teman sangat membantu dalam penyemaian bibit kita. Artinya tujuan kita menyemai bibit itu supaya bibit itu boleh tumbuh semuanya. Nah, artinya kita menginginkan penyemaian kita itu sukses begitu, 100%. Nah, saya percaya itulah tujuan kita. Kalau kita mau menyemai kecambah bibit sawit supaya kita kembangkan begitu. Nah, biasanya banyak pengalaman dari teman-teman sekalian. Ada yang sukses penyemaiannya, ada yang tidak sukses, bahkan banyak mati begitu. Nah, saran saya teman-teman, saya juga sudah memiliki pengalaman yang sukses, bahkan yang gagal. Kemarin saya menyemai yang pertama, mesan 200 kecambah, itu yang hidup sekitar 140-an begitu. Artinya saya banyak mengalami kerugian dalam penyemaian pertama. Tetapi penyemaian kedua, saya sukses teman-teman. Karena saya memiliki pola pikir dan ada pengalaman sudah seperti apa menyemai yang baik. Artinya batu ini juga menjadi solusi saya untuk mengatasi gagal tumbuh dalam penyemaian itu ya. Batu ini juga menjadi salah satu alternatif saya untuk mengatasi gagal tumbuh pada penyemaian. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan fungsi atau manfaat dari batu ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebagai contoh, saya lepas dulu batunya. Kalau teman-teman melihat, misalnya ini tidak ada batu, artinya menurut saya kalau masih kecambah seperti ini, kalau tidak ada batu, kemungkinan besar ia akan mengalami kematian.
Kenapa? Banyak faktornya teman-teman. Banyak faktornya. Yang lebih dominan faktornya ialah masalah air. Nah, misalnya teman-teman, karena kita sudah menanam di polybag, kita tidak bisa mengatur curah hujan. Misalnya ketika hujan, bibit yang ada di depan kita ini bisa jadi tetesan hujannya itu seperti ini teman-teman. Seperti ini ya tetesannya. Seperti ini. Misalnya hujan terus seperti ini teman-teman. Apalagi hujan itu kan dari tempat yang tinggi. Nah, biasanya ketika tanah ini kena tetesan hujan terus-menerus, ia akan berlombang, teman-teman. Apalagi dihafal tetesannya itu, apalagi kita misalnya pakai paranet, pakai pelindung, dia akan memiliki jalur tersendiri begitu. Begitu juga dalam penyiraman, teman-teman. Dalam penyiraman ini juga bisa mengatasi, bisa membuat bibit kita itu mati ya, kalau kita tidak benar-benar. Nah, seperti ini. Kalau kita siram terus, artinya tanah yang ada ini semakin menipis begitu ya. Tanah yang ada semakin menipis. Nah, teman-teman dapat menyaksikan. Nah, ini semakin menipis. Begitu juga misalnya semakin menipis, akar dari kecambah ini akan muncul begitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dia akan muncul ke permukaan tanah atau polybag kita. Begitu juga semakin kita siram, semakin kena air, dan juga misalnya tanah kita ini kan belum padat begitu. Artinya kena air, tanah kita ini akan mengalami penyusutan. Bahkan ini juga bisa berpengaruh pada bibit kita. Misalnya tanah-tanah yang mulai larut, mulai padat, dan bisa bibit kita ini juga mengalami masalah. Bisa jadi bibit kita ini pertumbuhannya akan bengkok, dan juga dia akan mengalami pertumbuhan, pergeseran oleh karena air. Itu bisanya menyebabkan kesetresan teman-teman pada bibit kita, dan juga bisa mengalami kematian. Sebenarnya masalah air ini yang lebih berpotensi untuk kematian dalam penyemaian itu. Nah, artinya teman-teman, kalau kita menggunakan batu ini misalnya, ya kita susun dulu. Seperti ini prakteknya teman-teman. Seperti ini prakteknya. Nah, misalnya hujan ya. Misalnya hujan seperti ini. Nah, misalnya juga kita siram. Artinya dia tidak akan tergeser teman-teman ya. Artinya tidak akan berpengaruh. Karena apa? Karena batu yang ada di sisi-sisinya ini akan membantu teman-teman. Bahkan air hujan yang ada di atas pun bisa membantu keseimbangan dari kecambah kita ini ya. Dia akan membantu, bahkan kalau dia menetes di sini pun dia tidak akan terpengaruh, karena hujan itu akan menetes ke setiap batu kita ini. Begitu juga kalau penyiraman, malahan lebih bagus teman-teman. Artinya tanahnya ini akan berkumpul di tengah-tengahnya ini begitu ya. Artinya teman-teman, dalam penyemaian itu bibit-bibit kita itu sangat sensitif dalam kematian. Makanya banyak kita gagal ya. Makanya
dalam video ini saya ingin memberikan suatu informasi bahwa setiap kita yang memiliki keinginan untuk membudidayakan bibit sawit, yang misalnya kita mulai dari kecambah, pasti kita menginginkan pertumbuhannya yang sempurna. Nah, solusi saya ialah menggunakan batu. Nah, itu yang pertama teman-teman, mengatasi gagal tumbuh. Yang kedua juga mengatasi curah hujan, air dari penyiraman dan seterusnya. Bahkan juga teman-teman, batu ini bermanfaat untuk melindungi akar pada kecambah kita. Nah, melindungi seperti apa? Artinya batu yang ada di tengah-tengahnya ini, yang dikelilingi ini, yang dikelilingi kecambah ini, kecambah yang dikelilingi batu ini, batu-batu ini akan membantu pertumbuhan akarnya. Kalau misalnya tidak ada batu ini, akar kecambah itu bisa di atas permukaan tanah ini. Nah, jadi artinya batu ini juga menjaga keseimbangan pertumbuhan akar, dan juga batu ini membuat tanah lembab, artinya akar pada kecambah ini akan tetap bertumbuh. Saran saya, teman-teman boleh menggunakan alternatif dari batu ini, ya. Artinya teman-teman, batu-batu yang ada di depan kita ini akan mengatasi gagal tumbuh pada penyemaian kita, begitu. Nah, dari hal ini kita boleh belajar bahwa batu itu pun boleh kita gunakan menjadi media kita untuk menyemai bibit sawit. Nah, teman-teman, artinya manfaat dari batu ini utamanya ialah mengatasi gagal tumbuh pada sawit. Dari gagal tumbuh sawit itu disebabkan tadi oleh faktor hujan. Itu bisa menyebabkan kematian pada bibit kalau tidak seimbang curah hujannya. Dan batu ini bisa menjadi solusi juga dalam penyiraman. Itu juga bisa menyebabkan kematian. Batu ini juga boleh kita jadikan alternatif sebagai alat bantu. Dan juga tadi masalah kelembapan tanah, pertumbuhan akar, batu ini juga boleh memberikan bantuan begitu untuk pertumbuhan kecambah kita. Bahkan banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya teman-teman. Bisa juga mengatasi hama, bakicot, karena melalui batu ini juga bisa menjadi alat bantu. Biasanya bakicot itu berkeliling, bahkan bisa memakan daunnya, itu juga bisa mengakibatkan kematian. Pengalaman saya, ketika saya letakkan batu ini aman teman-teman, bakicotnya tidak berani mendekati batunya begitu. Bahkan banyak lagi faktor-faktor penyebab kematian dari kecambah bibit yang kita tanam itu. Tetapi pengalaman saya teman-teman, melalui batu inilah kesuksesan saya dalam menyemai bibit sawit itu, ya. Artinya banyak sekali fungsi dan manfaat dari batu ini. Nah, seperti inilah caranya teman-teman, diletakkannya di tengah-tengahnya. Dan juga diletakkan di tengah-tengahnya, ya. Harus seperti ini. Saya jamin teman-teman, bibit yang teman-teman akan semai itu bertumbuh dengan sukses. Seperti ini teman-teman. Batu ini akan menjadi rumah bagi kecambah kita ini. Nah teman-teman, kita akan melihat hasil semaian saya yang sukses, ya, di bibit-bibit yang besar. Mari kita ke sana. Nah teman-teman, kita sudah berada di bibit kita yang berumur sudah cukup lumayan begitu.
Dan ini adalah batu dari semaian saya pertama ya. Ini dari kecambah kemarin teman-teman. Nah, artinya batu ini sangat melindungi penyemaian kita kemarin ya, syukurnya. Semaian saya kemarin menggunakan batu ini. Penyemaian saya tahap kedua kemarin juga saya beli 200 biji. Dan syukurnya banyak yang tumbuh karena manfaat batu ini. Nah teman-teman, ini akarnya ya. Ini akarnya. Tadi kan di sini batunya. Nah, batu ini boleh membantu kelembapan akarnya ini ya, juga membantu pertumbuhannya. Nah, ini teman-teman juga hampir merata, setiap polybag bibit saya ada batunya. Bahkan di sana juga ada ya. Bahkan sampai ke sana teman-teman, hampir merata. Nah, sana ada batunya ya. Artinya batu ini menjadi rahasia saya untuk menyemai dan mensukseskan membudidayakan bit sawit. Nah teman-teman dapat melihat sendiri ya, hampir merata batu ada di setiap polybag. Ini hampir merata teman-teman. Dan ini sudah tumbuh lumut teman-teman ya. Kalau kita buka, nah ini dia melindungi pertumbuhan akarnya. Dan juga kalau kita siram teman-teman enak, tinggal kita letakkan saluran air kita ke batu ini dan tidak merusak tanahnya ya. Tinggal kita teteskan ke setiap batu ini. Kalau penyiraman pakai selang juga enak, tinggal kita pantulkan siramannya ke batu ini. Juga sana teman-teman hampir merata teman-teman. Bahkan di sini juga ada hampir merata. Boleh teman-teman coba nanti ya dalam penyemaian menggunakan media batu. Itulah manfaat atau fungsi dari batu itu sendiri teman-teman. Oke, mungkin dari sekian saja video dari saya teman-teman. Kiranya bermanfaat, kiranya memberikan informasi dalam menyemai menggunakan media batu. Salam petani sawit.